Oke, kemudian yang keempat adalah cara dan formula baptisan air. Cara yang Alkitabiah itu seperti apa? Apakah dengan percik atau selam atau ditenggelamkan? Ya. Nah, berdasarkan bahasa asli baptis dalam bahasa Yunani itu adalah baptizo, yang artinya ditenggelamkan, dicelupkan. Ya, masuk ke dalam air. Itulah baptisan yang Alkitabiah, ya, dari akar katanya. Ya, kemudian juga kalau kita kaitkan dengan makna sebelumnya bahwa baptisan itu adalah dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus, maka cara yang paling sesuai supaya tergambarkan bahwa dia dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus, maka yang tepat adalah selam atau ditenggelamkan. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan kiasan baptisan dalam Perjanjian Lama, di mana dikatakan bahwa orang Israel dibaptis dalam awan dan melewati laut Kolsom, ya kan? Ya, maka itu lebih related dengan ditenggelamkan. Ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan akar katanya, baptis itu artinya baptizo, yang artinya ditenggelamkan atau dicelupkan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Yesus sendiri, ya, pada waktu dibaptis itu di Sungai Yordan, bukan hanya Yesus yang dibaptis pada waktu itu, tapi banyak orang datang mendeklar pertobatannya dan memberi diri dibaptis. Dan dikatakan setelah dibaptis Yesus keluar dari air. Artinya berarti masuk ke dalam air, baru setelah itu dibaptis, kemudian keluar dari air. Kalau memang dibaptis, harusnya nggak usah repot-repot masuk ke dalam air. Baris aja di tepi Sungai Yordan, ya kan? Kemudian Yohanes membaptis, ambil sedikit-sedikit, ya dibaptis gitu kan? Selesai, nggak perlu repot, baju nggak perlu basah, ya kan? Tetapi dikatakan bahwa ya mereka masuk ke dalam air dan Yesus keluar dari air. Kalau cuma dipercik ya cukup di tepi aja. Kemudian juga sida-sida dari Ethiopia setelah diinjil oleh Filipus, ya kan? Lalu dia memberi diri untuk dibaptis. Ya, kemudian dikatakan mereka bertemu dengan ada air di situ. Lalu Filipus dan sida-sida ini turun ke dalam air. Saudara boleh baca di sana Kisah Para Rasul ya 8 ayat 36 ya sampai 38. Turun ke dalam air setelah si sida-sida ini diinjili dan bertobat. Ya, jadi turun ke dalam air, keluar dari air, baptizo artinya baptisan yang Alkitabiah itu adalah dengan ditenggelamkan atau dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air, dan itu lebih mendekati makna ya dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus dalam hidup yang baru, ya. Kemudian yang kedua adalah soal formula. Ya, sudah tercatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masuk lalu keluar dari air. Ya, aku membaptis kamu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian keluar dari air. Itulah cara baptisan yang Alkitabiah dan juga formulanya di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau ada baptisan yang mirip sama-sama masuk air tetapi tidak di dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, maka baptisan itu tidak sah seperti yang dilakukan oleh saksi Yehova. Bahkan dalam agama-agama lain juga mengenal pembersihan dengan masuk ke dalam air, ya. Di India orang ramai-ramai masuk Sungai Gangga dengan tujuan pembersihan. Begitu juga di agama-agama tertentu juga pakai air sebagai pembasuhan atau pembersihan, ya. Tetapi tidak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Maka yang Alkitabiah yang sesuai perintah Tuhan adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ditenggelamkan. Baptizo. Gimana kalau dia dipercik tapi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, karena tidak memenuhi salah satunya, yaitu sebagai tanda lahir baru, maka ketika dewasa anak ini harus tetap lahir baru, kemudian dibaptis dengan cara yang benar sesuai Alkitab, yaitu dicelupkan, dimasukkan ke dalam air atau ditenggelamkan.